pendidik sekarang itu kadang kayak orang kejar setoran kan? Itu. Iya, maksudnya pokoknya kejar jam lah berapa ya. Mau akhlaknya bagus, mau dia pintar. Dari situ aja ada mahal dan miskin. Intinya sekarang gini, memang saya berani mengatakan negara ini melarang orang miskin pintar. Nah, ini memang harus digerakkan masyarakat ini untuk berpartisipasi dalam kondisi seperti ini. Hanya itu yang bisa menyelamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kembali bertemu di podcast kita, Kisah dan Fakta. Karena ada fakta yang harus dikisahkan. Dan malam ini cukup menarik. Kita kedatangan termasuk tamu spesial sih. Karena sudah berapa tahun tidak bertemu dengan beliau. Beliau ini bisa dibilang multi talent lah. Beliau akademisi, pernah menjabat sebagai ketua KPUD Bone. Beliau saya akui orang yang cerdas dan bisa menjadi guru yang baik. Dan beliau juga termasuk salah satu motivator saya sampai sekarang. Beliau banyak memberi sumbangan pemikiran, ide-ide yang artinya memotivasi lah dengan aura-aura positifnya beliau. Kita sambut dulu tamu kita pada malam ini. Selamat datang Kak di podcast kita. Ya. Terima kasih. Saya coba bilang terima kasih. Malam saja. ini kita tidak akan membahas yang politik. Ya, jauh dari politik walaupun pernah di dalam ranah itu ya. Pernah berinteraksi, beririsan dengan politik. Karena Kak Aksi sekarang lebih ke akademisi mungkin Kak ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu sedikit tentang Kak Aksi. Ya, setelah tadi kan sudah disebutkan setelah berhenti dari KPU selama 10 tahun kembali ke kampus. Nah, di kampus dalam jangka jarak waktu yang cukup cepat sekali, awalnya saya menjabat wakil dekan Fakultas Ekonomi. Tidak sampai 1 tahun, sekarang ini saya lagi menjabat sebagai wakil direktur pasca sarjana. Luar biasa. Jadi selain itu ada juga lembaga pendidikan yang bergelut juga dunia pendidikan, bergerak di bidang mendidik secara formal maupun tidak formal. Itu yang sementara digeluti. Bisa dikenalkan Kak, tidak apa-apa. Jadi pembina di... gitu. Oh ya, jadi saya pembina di Yayasan As-Siddiq. Bukan cuma Yayasan As-Siddiq di Bone, saya juga pembina yayasan di Sinjai. Jadi ada juga sekolah yang saya gagas di sana. Dan saya juga... Sudah berjalan? Sudah berjalan. Berapa lama? Sudah masuk tahun kedua ini. Masya Allah. Sudah tahun ketiga karena sudah ada penamatan kemarin TK-nya. Dan saya juga pendirinya di situ. Tapi baru TK Kak ya kalau di Sinjai? Baru TK. Tapi cikal bakalnya itu dari pengajian kayak Iqra kayak gitu. Dari situ saya motivasi lagi teman-teman di Sinjai itu untuk bikin lembaga pendidikan. Dan alhamdulillah sekarang sudah lembaga pendidikan formal. Rencananya bukan SD, mungkin SMP juga. Karena kalau di Bone sudah 3 ya. Kalau ada di PAUD. Kalau di Bone ini sudah ada TK, ada SD, kemudian ada SMP. Ini sementara lagi kita mau bikin pesantren alam. Oh, menarik tuh Kak. Maksudnya ini untuk level aliyah atau apa? Kan ini konsep ini harus kita bedakan juga pesantren. Kalau pesantren itu kan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan lembaga pendidikan. Iya. Jadi pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini bisa saja dia berinteraksi dengan Kemendikbud. Kalau yang dia buat itu SMP. Iya. Jadi pondok pesantren ini bisa juga dengan Kemenak kalau dia aliyah sanawiyah. Jadi makanya ada biasanya di pondok pesantren itu ada reguler ya begitu. Iya, ada pondok pesantren bukan sanawiyah. Iya, betul. Jadi pondok pesantren ini sebenarnya tidak berkorelasi dengan lembaga pendidikan. Jadi kalau pondok pesantren ini makanya ada pondok pesantren alam, ada pondok pesantren tahfiz, ya kan? Jadi pondok pesantren sekarang ini mulai terspesialisasi. Tidak sama seperti dulu, ada pengajian kitabnya, semua mengaji kitab. Kalau sekarang enggak. Kalau menghafal tuh. Iya, betul. Ya itu. Kalau dunia pesantren.
Seperti itu. Ini Kak, yang kami undang ke sini tuh karena kemarin-kemarin itu kan banyak saya lihat curhatan-curhatan emak-emak nih di media sosial, Betul. bagaimana memilih sekolah yang baik, bagaimana memilih pondok pesantren yang baik. Kadang kan kita emak-emak pasti tuh Ya. maunya cari tempat yang dimana pemikiran anak-anak kita nih tidak dicekoki dengan hal-hal yang Ya. jauh dari Al-Quran, dari Ketakutan dengan Ya, pengaruh lingkungan, benar-benar. akhirnya kemudian Iya. pesantren ini menjadi sebuah alternatif Iya, betul, yang betul, diluar. betul. Di sisi lain kemudian pesantren ini bukan cuma dilirik tapi juga sekaligus menakutkan. Karena apalagi kan hari ini ada beberapa kasus Iya, pesantren betul, kan, betul, betul. mana santrinya diperkosa Iya, sama betul, ini betul, kan, betul. bahkan Akhirnya jadi ustaznya. momok Iya, tersendiri buat emak-emak, Bukan cuma khususnya itu. emak-emak loh. Tadi sempat kita didiskusikan di grup MUI. Iya. Saya sendiri ada teman-teman yang mengalami nasib yang sama. Katakan kasus gay. Mm-mm. Ada santri yang Itu kemudian udah di pondok pesantren. pesantren. Jadi karena laki-laki kan kalau di pesantren kan Bedakan, dibedakan kan Iya. dipisahkan setiap hari setiap malam mereka tidur dengan sesama Iya, betul, jenisnya. betul. Nah, kakak seniornya kalau sudah Iya. terkontaminasi sudah dia kerjai juniornya. Tapi bukan di Bone kan? Di luar. Di Bone ada. Iya, cuma saya enggak bisa disebutkan kan. Tapi itu Separah itu Kak ya? curhatan teman bahwa anaknya hampir terkontaminasi. Anak saya juga kemarin sempat waktu di Sanawiyah, itu teman kelasnya malah kena dari gay. Ya, bahkan mempengaruhi. Jadi bukan cuma itu, saya juga punya teman dosen, Iya. bahkan alumni Mesir, tapi gay. Bahaya. Saya sempat wawancara beliau, kenapa sampai begitu, Ustaz? Itu efek dari pesantren. Iya. Dia cerita seperti itu. Jadi memang pesantren itu bukan cuma Karena kelamaan ya tidak karena lihat kan interaksi lawan jenis ya, betul. Ada sesuatu yang tidak normal Iya. kan gitu. Nah, makanya memang perlu kita bijak melihat, bukan kita menjelek-jelekan ya. Iya, betul. Di sisi lain begini. Sekarang kan kayak kayak menjamur itu pesantren Iya, tahfiz. betul. Tah? Iya. Sampai kemarin kita rasakan bulan Ramadan itu masjid bukan lagi masjid yang cari hafiz. Sekarang ini hafiz mencari masjid. Iya. Saking banyaknya hafiz. Tapi di sisi lain kita juga miris karena ada pondok tahfiz hanya menghafal tidak ada pemahaman agama. Lahirlah hafiz-hafiz yang kemudian minus pemahaman agama. Iya, betul. Ada kelompok imam-imam masjid yang saya tahu betul karena ya teman saya dicerita, imam yang pelakunya sendiri bicara, kelompok imam masjid yang muda-muda itu mereka punya geng juga. Kalau sudah jadi imam di masjid, malam-malam ketemu main game sampai ya kayak gitu kan. Nah, ini kan perilaku kan dari dunia pendidikan yang notabene agama kan. Iya, gitu. betul. Nah, makanya memang belum lagi isu nasional kan, lagi kita cerita kan. betul. Belum lagi cerita tentang radikalisme yang berasal betul. dari pesantren. Iya, betul. Ya, memang inilah plus minusnya. Tapi di sisi lain kita juga sisi positifnya tentu lebih besar, lebih banyak itu daripada sisi negatif yang kita mencerita. Iya, betul. Kalau saya sih melihatnya kalau dunia pendidikan itu kan semuanya seperti pasar. Jadi, nah ini juga perlu kita perhatikan karena sepertinya ketika bicara tentang lembaga pendidikan, anak tidak dilibatkan. Yang terlibat itu orang tua. Iya, orang tua. Betul. Padahal saudara ya kan, ada pesan sahabat Nabi, didiklah anakmu di mana kamu tidak sesaman dengannya. Jadi jangan membayangkan anak kita itu seperti yang kita bayangkan. Stres itu anaknya. Sedih kan? Kan gitu kan? Ya, betul. Kan begini, itu anak kan mengalami fase perkembangan. Saya bisa bicara begini karena saya rasanya sudah sempurna sepunya hidup. Saya sudah punya anak saya 8, ya.
2 meninggal, 6 yang hidup, dan saya sekarang sudah punya cucu. Jadi sempurna lah saya bisa bicara gitu, kira-kira gitu. Nah ini perjalanannya ternyata anak itu sebenarnya yang dibutuhkan itu cuma bagaimana anak itu senang. Itu intinya. Karena ini ada lagi kasus anaknya teman, dia ditahfiz pada saat liburan sekolah ini kan. Iya. Pada saat liburan sekolah ini ketahuan anaknya kalau sampai mulai bergaul ngerokok dengan teman-temannya kan, itu kan merokok, walaupun merokok itu kan bukan pertanda bahwa dia bermasalah kan. Iya, tetapi bagi seorang anak santri yang masih usia SMP terus ketemu merokok hanya gara-gara dia libur dari pesantrennya kan gitu. Iya, betul. Terus istri saya bilang, kita kasih tahu orang tuanya, bilang jangan, karena udah ketahuan. Ini kan dia melakukan pelampiasan. Jadi sebenarnya orang tua itu perlu pelajari dulu anaknya apa maunya. Saya terus terang mau berbagi ini karena banyak orang tua yang membuat anak-anaknya stres, ya. Stres. Yang dia masuk pesantren bukan karena anaknya masuk pesantren, gengsi dengan teman-temannya, anak temannya sudah tahfiz, sudah hafiz, dia juga mau anaknya seperti itu, dia paksalah seperti itu. Dengan alasan, dengan dalil anaknya sendiri yang mau, padahal sebenarnya kalau kita mau jujur belum tentu anaknya mau, karena anak itu kan pada kecenderungannya kan suka senang-senang. Iya. Dunia anak itu dunia permainan. Tapi kan semuanya begini Kak ya. Iya, ya boleh kita berbeda pendapat ya. Boleh. Terlepas dari pengalaman pribadi, sebenarnya sebagai ibu itu rata-rata kekhawatirannya itu dengan lingkup pergaulan anak-anak sekarang. Makanya saya bilang kan begini, jadi dunia pendidikan itu pasar. Iya. Ada orang tua yang memang waktunya tersita, dia sempat mendidik anak-anaknya. Nah, memang tempat pesantren yang paling tepat, cocok. Tapi kalau ada orang tua yang sebenarnya waktu luangnya banyak, dia bergelut di dunia pendidikan, ya sebenarnya ngapain juga ditaruh di pesantren waktu kita lowong, ya kan? Nah, jadi memang persoalan pasar ini saya bilang, persoalan kebutuhan. Di sisi lain ada juga anak yang memang dia berada di lingkungannya yang keras, ekstrim. Anak itu harus dikasih keluar dari lingkungan itu kan. Nah, satu-satunya cara memang lembaga pendidikan pesantren yang paling tepat. Sudah betul itu. Cuma kan tidak semuanya begitu. Ada juga orang tuh yang baik-baik, tidak ada masalahnya, lingkungannya bagus, ada masjid di samping rumahnya, masjid. Dan anak-anaknya terdidik dengan baik. Tapi gara-gara seperti itu, anaknya merasa dijauhkan dari orang tua, malah melakukan pemberontakan. Yang diharapkan malah bukan itu yang terjadi. Jadi memang masing-masing orang tua itu karakternya beda-beda, tidak bisa disamakan. Saya begini belum tentu cocok buat orang lain. Kalau saya bilang, saya tidak usah masuk pesantren anak saya, ya bisalah saya ngomong begitu karena anak saya kasih menghafal di rumah. Tapi kan bagi mereka yang orang tuanya sendiri tidak bisa mengaji, pesantren lah tempat yang tepat, kan gitu. Bisa jauh ngaji saya. Kalau saya sih begini, kalau pertimbangan pribadi ya, mungkin mewakili juga emak-emak di luar, itu kadang sebenarnya hal utama yang ingin kita jauhkan dari anak-anak itu ketika mereka di dalam rumah, yaitu pertama itu gadget, HP kan. Karena saya sekali Kak, ketika itu anak-anak pulang ke rumah, mereka seperti tidak rindu orang tua, tapi lebih rindu ke gadgetnya. Jadi begini, kalau saya sih mengalami gini. Sebuah lembaga pendidikan itu tidak boleh fokus ke anak muridnya. Jadi yang harus dididik itu sebenarnya bukan cuma anaknya, orang tuanya juga perlu dididik. Betul. Maka lembaga pendidikan yang baik itu adalah ketika lembaga pendidikan itu mengajak orang tua untuk sama-sama mendidik anaknya, ya kan? Harus ada ilmu parentingnya. Iya. Jadi kalau ada kurikulum sekolah, seharusnya ada juga kurikulum parenting. Iya, betul. Dia harus beriringan. Iya. Karena kalau tidak beriringan, setengah mati kita. Orang di sekolah disalahkan. Iya, betul. Padahal lebih banyak pengaruhnya di rumahnya. Iya, betul.
Jadi kalau kalau mau boleh sarankan toh, Iya. mau cari lembaga pendidikan yang setiap saat memberikan laporan perkembangan anaknya kepada orang tua, supaya orang tua juga merasa terlibat. Oh, sudah sejauh ini perkembangan moral anak saya, gitu kan? Ada kekurangannya, bersedia minta laporan juga. Itu anak tanah pukul lagi temannya kan, ceritanya gitu kan? Nah, seharusnya kan dengan pelibatan seperti itu, orang tua juga mulai belajar secara perlahan-lahan. Nah, lembaga pendidikan selama ini kan kalau sudah diserahkan, sepertinya orang tua lepas tangan, menerima jadi. Iya, betul. Kalau saya sih, andai kata saya punya lembaga pendidikan, saya tidak mau begitu. Harus kita sama-sama, bos. Iya, betul. Kalau anak Enak aja kan. iya. Walaupun bayar tidak Iya, walaupun sepenuhnya bayar, juga. tetap Anda harus terlibat. Karena kita ini cuma setengah hari, Anda berapa jam? Iya, full Kan time. gitu, full time. Makanya itu juga misalnya gini, ada anak, dia kasih masuk anaknya dengan harapan mau menghafal Quran. Iya. Pas diajar anaknya, itu anak tabu, ndak cocok menghafal Quran. Memang secara psikologi ndak mampu dia menghafal, Iya. jangan kita paksa. Sementara harapannya orang tua Iya. masuk anaknya, mau temannya sudah 5 juz, Iya. masa aku baru 1 juz? Iya pak, iya nak mau Iya, betul. Begitu. Itu makanya perlu perlibatan supaya Iya, orang tua paham, toh. Gitu. Saya terus terang Kak, secara pribadi saya enggak pernah tanya anakku sudah berapa juz yang dihafal, karena saya enggak mau dia terbebani. Ya, Saya mau dia senyaman mungkin di situ, berapapun hafalannya ya sudah sampai di situ memang. Artinya kan berarti ustaznya sudah memberikan yang terbaik kalau memang sudah sampai di situ ya. Betul, seperti Menurut tak begini Kak, orang tua itu sebenarnya bagusnya untuk pendidikan itu memilihnya yang apakah harus memilih yang mahal kah, ataukah harus memilih yang mungkin masih baru, karena kalau baru itu kan biasanya lebih efektif pembelajaran karena santri-santriwatinya masih kurang. Yang seperti apa sebenarnya tipe-tipe yang seharusnya nih kalau untuk orang tua di luar sana untuk memilih? Saya itu paling liberal dengan urusan pilihan. Maksud saya begini, karena ada memang orang tua, dia tidak perlu, dia bukan kualitasnya dia cari, tetapi yang dia butuhkan itu adalah eksistensi dirinya, bahwa anak sekolahnya di sekolah mahal. Jadi ada memang komunitas orang tua, dia tidak mau peduli bilang apakah di sekolah bagus outputnya tidak. Jadi mana sekolah yang paling mahal, paling terkenal. Padahal nanti outputnya itu sekolah biasa-biasa aja sebenarnya, sama aja dengan anak SD Impres. Ya, betul. Karena walaupun bagus kualitasnya itu pesantren atau sekolah, tapi kalau anaknya memang kemampuannya Iya, segitu, jadi ada yang kedua yang sebenarnya kalau saya begini, kalau mau pilih lembaga pendidikan, lihat kalau misalnya begini, ada sekolah, katakan SD, tidak usah sebut namanya, SD negeri lah. Iya. Kan ini kan SD negeri, ada yang unggul, ada yang biasa-biasa saja. Iya. Pertanyaannya kan, ini kan pendek semua yang mengajar. Iya. Nah, sekarang kenapa misalnya SD ini tiba-tiba unggul dan banyak siswanya berprestasi? Ternyata yang membuat anak di situ berprestasi bukan karena gurunya, tapi karena yang sekolah di situ rata-rata anak orang kaya, anak pejabat. Yang notabene di luar ada kasih kursus anaknya. Ada bimbel. Ada bimbel. Betul. Jadi sebenarnya kalau mau lihat, kalau sukses ini, kalau misalnya rata-rata semua murid bisa angka 9, semua ke 9, 80% ke 9, Iya. Berarti proses pendidikan yang membuat. Tapi kalau misalnya 100 anak, 2 orang yang ranking, yang berprestasi, itu yang diangkat. Terus yang 98 ini apa? Ya, betul. Itulah yang kemudian orang lihat, biasa itu na-expose. Padahal yang berprestasi itu bukan karena sekolah. Ya kan? Dia juara matematika bukan karena guru matematikanya, tapi karena bimbelnya di luar. Iya. Ya kan? Betul. Dia jago bahasa Inggris. Notabene ternyata yang kasih bahasa Inggris gurunya sendiri tidak bisa bahasa Inggris. Betul. Karena begini, kalau misalnya SD negeri, mustahil itu misalnya tiba-tiba yang satu ini unggul, yang lain tidak. Karena standar standar sumber daya SDM kan sama. Semua PNS, ya kan? Dikendalikan oleh
lembaga yang sama, ada Kemendikbud yang mengendalikan. Beda misalnya katakan misalnya SD swasta. Iya. Nah, kalau SD swasta kan dia bisa mendapatkan sumber daya yang berlebih. Seorang yang ahli datang ke situ mengajar, ya wajar lah kan. Sehingga dia berprestasi. Jadi kalau memilih pendidikan, kalau saya lihat saya berapa banyak orang yang berprestasi di situ. Kalau rata-rata, berarti bagus. Prosesnya membuat orang pintar. Seperti itu. Kita tidak bisa bilang kiatnya pilih ini. Iya, betul. Iya. Tergantung kebutuhan pasar tak apa. Tapi pada umumnya saya mulai begini, kalau pendidikan dasar itu sebenarnya anak bukan kecerdasan yang dibutuhkan anak. Kalau saya. Iya. Tapi boleh kita buka juga hasil penelitian. Contohnya kan seperti New Zealand, Selandia Baru. Di Selandia Baru itu kan lembaga negara dengan pendidikan terbaik dunia. Padahal jam pelajarannya terpendek di seluruh dunia. Jam pelajaran mata pelajarannya juga sedikit. Bahkan tidak belajar matematika, tidak belajar IPA. Yang diajarkan di sana yang lebih ke depan itu motivasi, bagaimana anak bisa berinovasi, bisa menghayal, bermimpi. Itu yang dia bangun. Kepercayaan diri anak yang dia bangun, bukan keahlian. Karena begini, betul. kalau keahlian, coba begini, lihat coba, tidak ada itu hubungan antara pendidikan yang ada di SD dengan SMP dengan SMA, dengan perguruan tinggi. Saya pernah uji coba, anak pertama saya kan, begini, tamat sanawiyah, saya bilang sama anak saya, jam ke sekolah SMA. Jadi pas tamat sanawiyah, saya bawa ke Kediri, kan? Tapi ini anak saya daftar di kampung, saya daftar di Tacipi. Iya. Ya kan? Tapi dia masuk sekolah. Itu masih komisioner kemarin deh kayaknya. Iya, masih komisioner. Jadi saya daftar di Tacipi dengan harapan maksudku, biar mialpa di situ, biar mimogo. Iya. Saya hanya mau anak saya terdaftar di sekolah, supaya nanti dia pulang saya mintakan surat pindah. Iya, betul. Betul? Iya. Saya bawa ke supaya Kediri. diakui saja sama negara bahwa pernah di sekolah. Iya, pernah di sekolah. Dia di kelas 1 itu nyaris tidak sekolah. Naik kelas 2, bisa aja beradaptasi, malah ranking Ji. Berarti kan tidak ada hubungannya. Yang lain. Ini kan memang rancu-rancu kita punya regulasi juga. Coba kita lihat. Saya waktu COVID kemarin kan diancam, anak saya suruh dikeluarkan kalau tidak divaksin. Saya bilang silakan kasih keluar saja anak saya, kalau gara-gara itu. Karena tidak sekolah pun anak tidak ada masalah. Sekarang ada paket A, paket B, paket C. Betul. Saya pernah dikagetkan mengajar di salah satu perguruan tinggi. Kan? Di kelas saya tanya, siapa di sini alumni SMA 1, SMA 2, Alia? Tidak ada yang angkat tangan. Saya bilang, kenapa tidak ada yang angkat tangan? Bilang, Pak, paket C. Ini orang kuliah loh. Artinya apa? Dia tidak pernah berinteraksi di SMA, tapi dia punya paket C, punya hak untuk kuliah. Jadi sekarang apa hubungannya antara SMP, SD? Betul. Nah, makanya ini ada anak teman saya ini berani luar biasa. Dia tarik ini aja kasih berhenti SD. Tanya, kenapa kasih berhenti anak sekolah? Bilang, ya usah, Ustaz. Saya pakai saya homeschooling. Iya, homeschooling. Di mana kau ambil kain jasa? Allah, ambilkan pakai misalnya. Coba. Iya kan? Iya, betul. Padahal kita setengah mati nih kejar lulus, harus lulus SMP, harus lulus. Iya. Padahal kalau misalnya ini kan ada orang ini ada juga teman ini yang anaknya tidak lolos di SMA, dari SMP. Tapi dia tidak bisa terima karena anaknya dia anaknya harus sekolah SMA. Saya bilang, kenapa terlalu khawatir? Nah, biar dia sekolah atau SMA itu ambil pakai C, kuliah lagi. Lebih baik kasih jadi YouTuber. Iya betul, cepat ya, cepat prosesnya. Iya. Apalagi anak-anak sekarang itu kan dimanjakan dengan teknologi. Artinya mereka bisa dengan mudah mendapatkan ilmu dari Google, gampang, lebih cepat kayaknya mereka belajar dari Google ya kalau di sekolah. Sekarang pendidikan ini sekarang dalam fase transisi. Jadi perubahan ini yang sedang terjadi yang tidak dirasakan orang. Saya sendiri dosen kan, saya biasa bilang sama siswa, untuk apa saya ajar Ki? Ilmu kita itu, ilmu saya dengan ilmu Anda sama. Guru kita sama, Google. Tidak ada lagi ilmu yang tertutup. Kita coba tanya Kak, di mana Ki ambil Pak itu materi mata kuliah tak? Pasti saya bilang dari Google.
Toh? Saya suruh Ki baca, asalkan bisa Ki bahasa Indonesia, pasti mengerti Ki. Nggak mesti bisa ajar Ki. Gitu. Jadi memang ini sekarang dunia pendidikan dapat tantangan besar ini, karena ilmu itu sudah tersedia semua. Nah, cuma ini kan begini, jadi terjadi pertarungan antara golongan tua yang masih menganut ada guru, ada murid, sementara newcomer ini, pendatang baru ini, dia tidak mau tahu bilang saya punya ilmu atau tidak, tapi pada saat saya butuh ilmu itu ada. Nah, saya memang tidak hafal kali-kali, tapi kapan Anda tanya saya 5 kali 6, saya bisa tahu. Kan beda dulu, ya kan? Kalau orang tua seusia seperti saya ini kan 7 kali 8, kan berpikir harus hafal. Anak-anak tidak pernah hafal kali-kali. Biar saya tidak belajar matematika, tapi coba tanya ke matematika, pasti bisa suku jawab. Kan? Ini tantangan dunia pendidikan. Nah, makanya memang kalau ada orang tua yang berani mengambil sikap, suatu saat nanti saya bisa bayangkan sekolah tidak perlu. Ini lebih ekstrim lagi kan, lebih ekstrim. Makanya ke depan itu tantangannya, homeschooling itu nanti pasarannya lebih besar. Fakta hari ini ya, perguruan tinggi seluruh Indonesia mengalami penurunan jumlah peminat. Iya betul. Karena hari ini dunia mulai melirik, ada namanya kuliah online. Ya. Dan kuliah tidak mesti harus di Indonesia. Iya betul-betul. Diakui, hampir semua negara membuka sekarang, universitas terbuka. Online dan kualitasnya lebih tinggi. Tidak perlu mana. Efektif, efisien. Jadi memang, tapi ada ketakutan orang. Ketakutan kita ke depan itu, inilah yang harus dilirik oleh dunia pendidikan. Sebenarnya ketakutan kita bukan karena anak kita tidak bisa pintar, bukan itu yang kita takutkan. Yang kita takutkan itu akhlak anak kita itu yang terancam. Betul. Itu. Jadi saya mulai menyampaikan sama teman-teman yang bergerak di bidang dunia pendidikan, saya bilang, mulai belajar melupakan anak itu pintar. Lebih baik ke depan kita bikin sekolah akhlak. Iya, betul. Sekolah moral. Karena itu yang paling dibutuhkan sebenarnya orang tua ke depan. Ada anaknya pintar, tapi tidak bermoral. Betul, ya kan? Berarti bukan itu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu adalah anak kita bermoral. Bahkan terkadang begini, ada anak saya itu tidak tinggi sekolahnya, tapi moralnya bagus sekali. Ya kan? Berarti orang tua sebenarnya apa yang diinginkan? Akhlak. Itu yang kita butuhkan. Karena tidak bisa dipungkiri juga, Kak, tenaga pendidik sekarang itu kadang kayak orang kejar setoran kan? Iya, maksudnya pokoknya kejar jam lah berapa ya, mau akhlaknya bagus, mau dia pintar. Itu karena apa? Birokrasi pendidikan. Sekarang birokrasi pendidikan ini tidak berfokus kepada membentuk anak didik, tapi fokusnya itu menyelesaikan administrasinya. Bukan pembentukan karakternya. Makanya saya bilang andai kata dalam lembaga pendidikan kita berlepas dari birokrasi pendidikan, itu yang saya mau. Nggak usah kita terpengaruh dengan catatan banyak. Padahal kentara aja yang mau dilihat itu, karakternya anak-anak bagus mereka begitu. Itu kita harus fokus di situ. Terus satu hal lagi sekarang Kak, lagi bikin pusing orang tua ini, semakin tingginya ini untuk pembayaran di. Jadi kan ini secara nasional sebenarnya kan juga sudah dibahas, sudah digagas ini. Ada namanya kapitalisasi pendidikan. Jadi tidak ada negara yang maju kecuali dia fokus pada dunia pendidikan. Dan kalau mau fokus pada dunia pendidikan, kalau negara itu maju, pendidikan itu harus gratis. Tak boleh berbayar. Makanya ini kan digagas. Yang negeri apa yang swasta? Sebenarnya tidak perlu ada negeri, ada swasta. Intinya Anda mau swasta, Anda mau negeri, yang jelas pendidikan itu ditanggung oleh negara. Idealnya begitu. Ini kan kenapa kita bicara ada pendidikan mahal, karena kan negara tidak hadir, tidak menyiapkan itu. Betul. Sementara di sisi lain kita mau butuh kualitas, ada masyarakat butuh kualitas. Negara tidak memenuhi keinginan itu, hadirlah swasta. Jadi istilahnya kalau saya ini kan kita sudah masuk, semua sudah terkapitalisasi. Jangankan dunia pendidikan terkapitalisasi, dakwah saja terkapitalisasi. Coba ustaz YouTuber.
Jadi jadi apa lagi yang sekarang ini yang tidak terkapitalisasi? Tidak ada. Imam masjid terkapitalisasi. Mana ada imam sekarang gratis? Bahkan imam itu sekarang jadi pekerjaan. Jadi profesi. Profesi. Jadi orang menghafal bukan lagi untuk mengabdi, menghafal kemudian cari pekerjaan lain tambahan. Sekarang malah menghafal, percantik lagunya, semakin bagus lagunya, semakin mahal bayarannya. Saya ada pengalaman pribadi kan. Ya, pengalaman pribadi ini anak aku nih yang tua kan. Dulu waktu masih di pondok pesantren itu, dia kan biasanya kalau misalnya kayak ada orang meninggal, tahlilan apa datang kan. Kalau pulang nih dari situ Kak, pasti dia curhat, "Mak dikasih kamu nih." Oh, langsung dalam hatiku, ya Allah, jangan sampai ini tujuannya anakku untuk hafal Quran berubah jadi karena diiming-imingi dengan uang kan, ya sampai berubah niatnya seperti itu. Sangat memungkinkan. Iya. Karena tidak ada yang menetralisir itu. Tidak ada yang menetralisir. Katakan kalau begini, beda kan dulu seperti kantor, katanya dulu kantor sampai hari ini murid santrinya itu dibekali dengan kemandirian ekonomi. Iya betul. Jadi santri itu tidak pernah berpikir bahwa ilmunya itu mereka mau jual. Yang dia pikirkan itu saya dapat ilmu, persoalan uang, saya punya saya punya skill sendiri. Karena secara ekonomi sudah mandiri. Ya, sekarang sudah mandiri. Nah, jadi kan tadi kan kita cerita tentang kapitalisasi pendidikan, nah jadi karena semua sekarang lini kehidupan ini sudah terkapitalisasi semua, disinilah mungkin peran dunia pendidikan bagaimana hadir. Tapi kan sekali lagi ini kan persoalan fokus pemerintah sebenarnya kemana? Tidak bisa lepas dari situ. Jadi pemerintah dulu kan 20% APBN untuk pendidikan. Sampai hari ini kan belum. Sampai sekarang belum terrealisasi itu. Belum lagi kalau kita turunkan sampai di tingkat daerah, toh. Katakanlah APBD kita berapa porsinya untuk dunia pendidikan. Hampir tidak ada. Ya kan? Ada dana bos. Dana bos kan dari pusat. Terus di sisi lain sekarang Pemda kontribusi dunia pendidikan. Nah, idealnya kan sampai perguruan tinggi mestinya gratis. Nah, sekarang ini malah perguruan tinggi negeri dia istilahnya BLU diswastakan. Jadi negeri diswastakan. Boleh kasih mahal harganya. Makanya kita lihat misalnya Unhas, UNEM lebih mahal daripada swasta. Ya, masuk kedokterannya Unhas sampai ratusan juta. Jadi saya akhirnya dulu kan ada tulisan buku orang miskin dilarang pintar. Dan itu apa? Kenapa orang miskin larang pintar? Ya pertarungan antara sosialis dengan kapitalis kan. Dan jadi dalam dunia kapitalis seperti ini memang kita dipaksa untuk itu. Semuanya serba uang. Nah, efeknya akhirnya apa? Dunia pendidikan yang mahal itu fokusnya kemana? Fokusnya ke fasilitas, bukan kepada kualitas pendidikan. Di situ ada ruangan AC-nya, kan? Bersih, bertingkat, mahal tempatnya. Pertanyaannya, terus yang kau didikan sama anak saya apa? Itu mestinya kita menuntut. Tapi orang tua yang memang menuntut, wajar lah mahal karena pakai AC, gedungnya bagus, bersih, fasilitasnya tertib. Itu yang diinginkan oleh orang tua. Anaknya merasa nyaman dengan fasilitas. Tidak pernah mereka menuntut. Apa sebenarnya dapat anakku? Nah, kalau misalnya, pintar bahasa Inggris anakku. Kalau hanya sekedar untuk pintar bahasa Inggris, kasih masuk di tempat yang mahal, kasih kursus misalnya. Bawa ke Kediri. Kita saja kalau keseringan nonton film barat ya sedikit-sedikit. Itu kayaknya lebih gampang tersave di pikiran ketimbang harus duduk di kelas mendengarkan ocehannya guru kan. Ada teman saya bilang, kalau kasih masuk anak tak supaya pintar katanya bahasa Arab. Saya bilang, kalau mau kasih pintar bahasa Arab anak tak tidak perlu pesantren, carikan ustaz guru, kau ajar di rumahmu, kau private. Lebih cepat pintar bahasa Arab kalau itu targetnya, kan? Jadi memang orang tua sendiri yang mau diedukasi cara memilihnya, mindsetnya tuh. Saya sering ketemu dengan orang-orang kaya yang menyekolahkan, ya termasuklah sekolah yang saya bina ini kan dianggap sekolah mahal kan? Termasuk salah satu. Salah satu. Tapi itu tadi kan
Coba kalau pemerintah hadir untuk membantu kami, toh, Iya. kita juga mau kasih gratis. Siapa sih yang tidak mau? Kasihan kan anaknya orang mau sekolah. Iya. Tapi di sisi lain, ini guru mau juga sejahtera, Iya, kasihan. betul. Nah kalau dana bos yang diharap, nggak bisa. Operasional hanya operasional yang bisa ditutupi. Jadi begitu. Memang susah kita kalau berdebat dari situ aja, ada mahal dan miskin. Intinya sekarang gini, memang saya berani mengatakan negara ini melarang orang miskin pintar. Itu kesimpulan. Tapi kalau ini kan mungkin sekarang sudah terjadi fenomena seperti itu, artinya jadi kapitalis ya. Menurut Kak, tips-tips apa yang harus dilakukan pemerintah? Apakah masih bisa diperbaiki keadaan seperti ini atau ya sudahlah, terima pasrah saja sudah seperti itu? Yang kalau dalam kondisi seperti ini kan kalau pemerintah kan susah diubah ya. Karena kita harus masuk ke dalamnya, jadi kita tidak bisa memberikan saran kepada pemerintah. Yang bisa kita lakukan adalah gerakan apa yang bisa kita lakukan. Misalnya begini, ada orang miskin, jadi LSM sosial yang bergerak di bidang sosial itulah yang harus disupport untuk membantu. Karena sebenarnya pendidikan kita di Indonesia ini lebih banyak dibangun oleh lembaga-lembaga sosial seperti itu ketimbang yang dari negara. Ya. Coba bandingkanlah misalnya lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah sama pemerintah. Ya. Kan berimbang. Bahkan saya mengatakan lebih banyak sekolahnya Muhammadiyah daripada pemerintah. Coba yang kalau misalnya seperti itu yang tidak ada. Ormas hampir semua punya lembaga pendidikan. Iya, betul. Berarti sebenarnya yang lebih banyak sebagian besar diperankan dan kontribusi yang tak terhingga sebenarnya itu kan dari gerakan sosial. Makanya kalau ada LSM yang jangan dibatasi. Berarti LSM-nya lebih peduli pendidikan ketimbang negara sendiri. Iya, mesti. Soalnya karena masih begini, kita mau apa ya, memasukkan ke pemerintah kan susah, birokrasinya berat. Iya. Karena kita harus masuk ke birokrasi, harus ini ke DPR, belum lagi undang-undangnya. Ribet sekali. Kalau lembaga sosial, ormas, ada ide, jalankan, ya kan? Cuma memang kita akhirnya terkendala dari sisi pendanaan, selalu di situ bahasa klasiknya kan. Iya, betul. Nah, ini memang harus digerakkan masyarakat ini untuk berpartisipasi dalam kondisi seperti ini. Hanya itu yang bisa menyelamatkan. Di luar dari itu susah. Tapi kan ada juga beberapa sekolah atau pondok pesantren yang disupport dana dari pemerintah, toh tetap juga pembayarannya tinggi. Kasih mahal. Iya. Tapi ini kan juga begini, sekali lagi begini. Jadi kalau ada pondok pesantren yang dapat bantuan, sekarang ini tidak ada bantuan yang itu bantuan, maksudnya saya begini, itu bantuan yang dari pemerintah itu kriterianya sebenarnya apa sih? Akhirnya kemudian kita masuk lagi ke kepentingan kan politik. Biasa kalau ke Kementerian Agama tuh Kak banyak kan menggelontorkan dana-dana. Iya, tapi kamu pada orang-orang tertentu, pada kelompok-kelompok tertentu. Pesantren. Iya, pesantren tertentu juga. Iya. Itu kan? Kita enggak masuk kan? Pesantren tak masuk. Iya, contoh saya sendiri kan mengelola sekolah belum pernah dapat bantuan. Kecuali dana bos ya. Berarti harus juga diketahui ya apa syarat-syaratnya supaya dapat bantuan. Iya, makanya masalahnya sekarang bantuan juga sudah dipolitisasi, itu masalahnya. Betul. Siapa yang dekat dengan pemerintah. Iya, siapa yang dekat. Terus sekarang kan tidak ada lagi yang murni. Sekarang kita semua sudah terpolitisasi. Iya, betul. Gak ada yang murni. Makanya pernah beberapa tahun lalu itu saya sempat soroti salah satu pesantren karena ternyata itu tiap tahun dia dapat bantuan dana hibah dalam jumlah yang cukup besar, tapi itu tidak berpengaruh, artinya dilihat dari segi pembangunan juga tidak ada, pembayaran tetap di angka malah makin tinggi setiap tahun. Karena kriterianya kan fasilitas, bukan mestinya kan idealnya selain fasilitas yang kau berikan itu, lihat dulu juga kualitasnya, kualitas outputnya di situ kan memang layak dibantu. Karena ada dibantu, padahal nyata-nyata outputnya dia tidak ada outputnya. Tidak lebih dia dibantu karena ada akses jaringan. Nah, itu yang saya miris itu lihat yang persoalan bantuan-bantuan itu tidak efektif jadinya kan.
Saya enggak tahu mau ngomong apa kalau itu. Itu. Nah, yang terakhir nih Kak, yang kita bahas sedikit dulu tentang yang viral kemarin tuh soal Panji Gumilang kan. Menurut Kak, bagaimana itu? Apakah yang terjadi di Pondok Al Zaitun itu bisa saja terjadi di daerah kita atau mungkin cuma di sana? Jadi saya kan pernah berinteraksi dengan Al Zaitun itu tahun 2000. Saya kan kuliah di Bandung. Iya. Ya kan? Dan saya berlangganan itu majalahnya. Itu tahun 2000 ya. Berarti kan sudah 10 tahun lebih ya. Iya. Bukan 20 tahun lebih. 20 tahun. Sudah 20 tahun lebih. 23 tahun. Iya, 23 tahun. Nah, memang pemikirannya memang nyeleneh. Saya ingat itu waktu bulan Idul Adha, Idul Kurban. Iya. Beredar majalah dari Al Zaitun itu bahwa kurban itu kan takwanya, bukan hewannya. Iya. Jadi daripada menghabiskan uang untuk beli daging, hewan kurban, lebih uangnya saya diambil baru dibagi-bagi ke orang miskin. Karena orang miskin itu tidak mesti dia butuh, kok kasih daging, dia tidak punya alat untuk masak, bahannya lagi, lebih dikasih uang, ya kan? Secara logika kan masuk. Iya. Jadi memang kan, kalau bukan cuma sebenarnya itu, kalau di dalam dunia akademisi seperti lembaga seperti Yayen, kampus-kampus Islam negeri ya, Islam kajian seperti itu sebenarnya biasa aja kalau kita lumrah lah, maksudnya. Tapi bagi masyarakat secara umum pemikiran seperti itu dianggap liar. Nah, itulah sebenarnya mengganggu ketenangan masyarakat karena dia publish. Iya, betul. Sebenarnya kita di kampus sering mendengarkan lebih gila dari itu. Cuma kita di kampus tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, sebatas pertarungan pemikiran. Iya, betul. Ya. Mungkin kadang dalam debat kadang. Jadi itu dari konten ini ya, konten ajarannya. Iya. Kita tidak bisa melihat lagi dari sisi konten politiknya, konten pertarungan ideologinya, belum lagi campur tangan intelijennya, kan begitu ya. Nah, kita tidak bisa masuk itu. Tapi dari sisi konten yang mengganggu, misalnya perempuan bisa jadi khatib, kan? Betul. Biasa kejadian begitu di perguruan tinggi, khususnya di pasca sarjana itu sering dibahas yang begitu. Dibahas tapi tidak diamalkan. Iya. Ini dia kasih contoh, dia praktekkan. Padahal kita itu akhirnya bias. Bias masyarakat. Masyarakat jadi bingung. Masyarakat yang kemudian namanya juga ini merusak keterangan beragama masyarakat. Betul. Sekolah andai kata sekedar berbeda itu dia masalah, tapi ini keluar dari kebiasaan. Keluar dari kebiasaan. Cuma yang aneh juga sampai puluhan tahun ya, maksudnya kenapa baru sekarang? Iya, ini kan sebenarnya. Artinya kan mungkin sudah ratusan ribu alumni kan? Sebenarnya kan yang namanya ajaran itu kan tidak pernah mati. Jadi sejak sepeninggal Nabi sudah ada nabi palsu kan? Iya. Nah, cikal bakal orang-orang yang sesat-sesat seperti ini tidak pernah berhenti hidup seperti. Cuma sekarang ini lagi membesar karena dia dalam bentuk lembaga mendidik orang. Iya, betul. Itu. Terkait dengan politiknya, nggak usah kita bahas toh, kontennya mau saja. Mungkin karena di momennya juga ya. Ya, karena lagi momen politik. Ya, akhirnya apa yang bikin ribut. Ya, yang kecil pun akhirnya ya, biar nantinya ada yang muncul sebagai pahlawan mungkin ya. Nah ini, tapi ini juga mengganggu orang tua yang memasukkan anaknya pesantren. Akhirnya kemudian kasihan ragu, stigma buruk kepada pesantren. Padahal pesantren itu kan ya lebih banyak lah manfaatnya. Satu yang berbuat, yang lain kemudian dimasuk-masukkan. Kasihan juga. Kalau saya sih itu. Ya, saya kira menarik sekali Kak ya kalau membahas soal pendidikan. Tidak terasa waktu, mungkin di lain waktu kita akan ketemu kembali dengan Kak Aksi, mungkin dengan tema yang berbeda mungkin ya. Mungkin, siap. Ya, mana tahu suatu saat nanti beliau tiba-tiba terjun kembali ke dunia politik, ya siapa yang tahu. Bisa jadi pengawat politik. Ya, bisa. Sebenarnya menarik juga kalau misalnya kita bahas tentang bagaimana integritas penyelenggara Kak ya. Nantilah mungkin ya di sesi berikutnya. Boleh. Saya
Mungkin itu dulu mungkin perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih untuk Kak Aksi Hamzah sudah hadir di podcast kami. Semoga kedepannya masih betah untuk diundang ke sini. Siap. Terima kasih banyak Siap. Kak sekali lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.